Orang kalau suka karir itu beda ya, jadi kayak apapun nggak pilih-pilih. Kadang-kadang kan ada orang yang kemenyak-kemenyak pilih-pilih gitu loh. Ya itu dari dulu sih aku bukan tipe sing kayak gitu. Karena kan setiap kali kita masih dikasih kesempatan bangun tidur, berarti itu Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berjuang pada hari itu ya. Jadi intinya itu kan pernikahan itu, kalau saya sering bilang dulu tuh pernikahan kan kayak benteng ya. Yang di dalam pengen keluar, yang di luar pengen ke dalam. Hai Comel, hai. Itu ya, masih belum adaptasi juga ya hai Comel, hai ya. Kurang keras. Comel, celoteh amel. Gitu ah, kita bikin nama gitu ah. Oh, Comel celoteh amel. Celoteh amel ya. Celoteh amel, ya kan? Nah, kita ketemu lagi. Kalau yang kemarin kita bahasnya adalah pribadi. Sekarang kita mau bahasnya itu sop buntut. Iya. Itu kenapa sih kok kamu ngapain sih kok penampilan? Kalau aku sih nggak mau sih masak-masak gitu. Iya beneran, aku tuh nggak mau masak. Kenapa sih kok misalkan ini kan looknya udah cantik, ya kan? Buka-buka klinik kah gitu, buka yang apa tuh? Kerjaan yang apa ya, yang tetap cantik gitu loh. Kenapa kok mau melanjutkan sop buntut itu kan kayak apa sop buntut apa? Sop buntut makanan ya. Sapi kan ya. Iya. Kan dia pasti masak ya kan, bau bumbu panas gitu. Kenapa kok mau lakuin gitu? Karena kan itu juga usaha orang tua juga kan, dari emak engkong, terus udah legend juga banyak juga konsumen-konsumen yang maksudnya kayak udah terbiasa ke kita gitu loh. Jadi kita tetap kalau seandainya aku nggak nerusin, kasihan konsumen-konsumen yang kangen-kangen sama resep-resep dulu gitu loh. Jadi kasarannya jadi ya nerusin usaha dari orang tua itu, jadi turun-temurun, jadi konsumen yang masih bisa kangen, inget-inget masa-masa dulu yang Indohay yang lalu-lalu itu bisa ke tempat kita masihan gitu loh. Kan banyak udah orang yang legend-legend udah habis semua kan. Itu ya, sampai saking legendnya sampai tempat-tempatnya tuh ya tetap masih zaman dulu ya. Iya, tempatnya itu tetap sengaja ya, enggak, jadi kita cuma ngerubah mejanya. Dulu kan dari seng kan pasti lama-lama karatan, ya kita supaya kelihatan lebih bersih aja. Tapi jadi ya tetap legendnya memang tetap di situ. Jadi seandainya mau nyabang gitu ya tetap yang legendnya tetap ada. Ke Surabaya makan sop buntutnya, sop buntut apa tadi? Pabean Ganevo. Ganevo ya, sop buntut Pabean Ganevo. Aku kesana wis. Aku kalau penasaran sumsumnya itu loh, kemarin pas dikonten yang putih panjang itu ya. Iya kan kayak enak kan, ngeces aku rek. Walaupun aku enggak pecinta daging, tapi kalau sop buntut aku masih oke. Ya, itu tapi itu dikelola kayak dirimu sama saudaramu gitu. Enggak. Aku kan kebetulan kan maksudnya dari mama kan, ini usaha dari aslinya mak engkong sih, terus turun ke mama papa, terus dari mama papa anaknya cuma 2, cuma aku sama ciciku. Terus ciciku ada di Vancouver juga, jadi ya suka nggak suka mau nggak mau ya aku yang nerusin. Ini dibantu siapa ya? Pokoknya ya karyawan gitu aja ya. Iya. Tapi untuk yang menjaga resep itu tetap dirimu ya? Tetap di kita. Turun-temurun resepnya tetap, kita nggak bisa ganti juga, meskipun kadang-kadang banyak orang kayak sambal di tempatku kan kecut ya, sambal sop buntut itu banyak orang sih bilang kok kecut. Kadang kan yang zaman sekarang kan udah beda, tapi karena kita nggak bisa ngerubah legendnya itu, jadi kalau orang yang lama-lama yang dulu-dulu bekasnya papa mama itu kalau berubah kan otomatis jadi berubah kan, taste-nya juga. Jadi benar-benar jadi kayak dulu kayak gitu ya kita tetap jaga kayak gitu. Jadi biar sama brandingnya kan. Itu kayak nggak ada pikiran tuh males aku, kecantikanku enggak. Aku sih kecantikanku kena panas gitu. Orangnya nggak peduli sih, mau jadi jelek mau jadi apa nggak ngurus. Yang penting dapat duit. Iya kan? Yang penting duit. Ya. Iya. Itu sehari itu bisa sampai berapa kalau pas kita bilang rame gitu?
Rame lumayan sih, bisa sekitar Sampai berapa 50-an kilo kilo. gitu? 50-an kilo masuk. 50 60 masuk. 60 kilo. Ya? Buset, itu yang ngerumat buntut 50 60 kilo itu ya. Jadi tiap hari udah ada yang nyuplai juga, jadi kasarnya jadi udah biasa. Jadi tiap harinya kan udah kayak gitu. Tapi yang kayak motong, yang apa motong tuh, dari karyawan supplier ya? semua. Supplier Supplier sudah udah dipotong dipotong. sana. Terus sampai kayak persiapan apa nanti dirimu tinggal nungguin Iya, gitu ya. tinggal gitu aja. Iya. Walah, ya mek ngono tok ya iso. Tapi kan juga pagi kan jaga stay kuduan. Kalau kita nggak stay, Sete mek terus ora iku 4, iku 5. oh enggak ya. Enggak Mana ya? ada di kontenku kan aku selalu melayani Kan customer. di konten. Loh, asli real juga Kenyataannya iya. masa begitu? Kenyataannya juga seperti itu, bisa Enggak. dilihat. Tak pikir mek di konten mek ciduk-ciduk ngene. Enggak, terus kenyataannya gitu. juga kayak gitu, bisa Masa dilihat. sih? Oh, kayak kita Nggak harus usah sama ya? kemenyak lah, jadi cewek kemenyak jijik itu nggak dapet duit. Mau apa? Mau sekarang kerja mau pilih-pilih, milih yang enak, yang bisa cantik apa. Terus kalau nggak ada, nggak dapet duit, terus mangan apa? Kerikil. Iya bener sih. Tapi Iya itu kan? maksudnya dari kecil kamu bilang gitu wes seneng gitu? Suka nggak suka sih ya. Ya apa wes seneng atau memang ya oke lah aku gimana jalan? Ya dulu pertama itu mama bilang, kan aku dulu sebelumnya kan ikut orang terus mama bilang mau nggak nerusin ini. Pertama kan aku buka cabang juga toh, nggak di situ, jadi kayak dibukain cabang, lu mau nggak nerusin? Ya udah, terus akhirnya ya mencoba, ya terus mama bilang diajarin dia selama sebulan kan, kalau nggak bisa, kalau seandainya nggak bisa ya udah. Jadi kalau seandainya yang dibukakan ini resto baru ini acur ya sudah, mama nggak bisa kasih kamu apa-apa. Jadi aku mau nggak mau, bisa nggak bisa kan, karena aku tuh dasarnya orangnya suka duit. Oh, Jadi ya suka duit. orang Lah, kalau kita suka makan. Siapa nggak suka duit? jadi Kita suka makan. jadi kalau Dasarnya. kerjaan ada duitnya gitu, meskipun nggak tidur tak lakoni. Yang penting halal ya, kerjaan yang halal ya. Jadi ya karena ya dengan maksudnya kayak gini ya, kasarannya orang kalau suka karir itu beda ya. Jadi kayak apapun nggak pilih-pilih. Kadang-kadang kan ada orang yang kemenyak pilih-pilih gitu loh. Ya itu dari dulu sih aku bukan tipe sing kayak gitu sih. Tapi itu kan ya bisnis yang tinggal jalanin turun temurun gitu ya. Padahal dirimu kan ada saudara lain ya. Nggak ada, ciciku di Vancouver. Oh, Vancouver ngerti arek kon. Nggak mau ciciku Ndi nerusin. coba Vancouver? Kanada. Oh, lah iya makan arek karo kayak ngrungokne karo. Tanya dong kalau nggak tahu. Oh berarti ya wes ya, jadi nggak ada iri-irian ya. Ya wes Nggak ada. lanjutin wes terkenal, ya wis dipepek dhewe ya. Ya tinggal lanjutin, dan kita harus buktikan kan pergi orang tua kita yang sudah nggak ada kan, kasarnya kan kita harus buktikan kalau dia nggak ada, maksudnya biar dia bangga kan, anakku bisa membuat usaha ini semakin gede, semakin ramai gitu loh, bukan semakin jatuh kan. Banyak kadang-kadang usaha mari dipindah tangan, banyak kan yang jadi jatuh juga. Ini cecenya nih loh, Rek, Ciami nih waktu itu cobaannya bareng-bareng ya. Iya. Jadi mari cerai, iya bener deh. Iya. Cerai, terus papa duluan ya kan? Papaku nggak ada. Papa terus nggak ada. 7 hari kemudian mamaku nggak ada. 7 hari kemudian nggak ada. Cinta sehidup semati. Cinta sehidup semati. Jadi maksudnya mari cerai, sek lukae, sek cerai, sek gak ono sing ngonconi ya. Anak Iya. sek kecil pasti ya. Terus kemudian papanya meninggal, 7 hari kemudian mamanya. Itu ya apa, dunia nggak runtuh rasanya. Jangan kamu pasti sendiri kan di sini. Saudara satu-satunya kan di Nggak ada, ciciku waktu itu nggak bisa pulang juga. ya kan, maksudnya sudah di Kanada ya. Iya. Nah, itu gimana saya itu kayak apa nggak dunia apa nggak runtuh gitu. Pada saat itu sih aku sempat kayak benar-benar longso banget ya. Terus mari gitu, tapi ya maksudnya ya kayak karena yang atas itu benar-benar baik, kasarannya masih ngasih aku beberapa teman yang nyupport aku gitu loh. Intinya kamu harus berjuang, kalau kamu nggak berjuang anakmu gimana? Karena aku soalnya kan punya anak, otomatis kan kamu harus berjuang, kamu jangan kayak gini. Kalau kamu di titikmu kayak gini terus, mana bisa kamu maju? Kasarannya kan pasti yang Tuhan kasihkan cobaan ke kita itu kan pasti ada hikmahnya kan. Mungkin dengan ini kalau kita kuat, dia akan kasih kita naik tingkat kan. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya ya wes
mau nggak mau ya kita jalanin aja, karena kita menjalani hidup itu ya maju terus ke depan, jangan banyak ngeluh, intinya kayak gitu. Jadi semua cobaan itu pastilah, semua orang pasti akan menerima cobaan itu, karena hidup kan nggak mungkin jalannya lurus. Yang pasti kita intinya hidup kita jalan di benar, kita nggak pernah manfaatin orang, kita nggak pernah politikin orang, itu semua itu kayak berkat itu ada aja gitu loh. Iya. Ya. Dewa penolong kan juga ada aja gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya terus ya udah, yang itu yang membuat kuat ya, karena kan setiap kali kita masih dikasih kesempatan bangun tidur, berarti itu Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berjuang pada hari itu ya. Terus itu kan maling nyelemur ya pertanyaanku dari Sob Buntut, tapi kan ya gak apa-apa ya, menarik aja gitu ya. Nah, dirimu kemarin kan sempat habis operasi ya? Iya. Habis operasi itu kan luka lama yang tertinggal itu ya? Iya. Gak apa-apa, anggap aja kayak apa ya? Itu luka lama yang tertinggal, Aku harus kalau diobati. aku sih, ini luka fisik loh ya. Kalau aku sih lebih baik aku susah dulu, tuanya aku enak. Daripada dibalik. Karena semua orang hidup itu pasti kayak roda. Harus melewati, ada susahnya, iya. ada kalau aku lebih baik waktu aku maksudnya masih muda, tenaga aku masih kuat, aku disiksa nggak masalah. Nanti kalau aku tua tinggal nikmatin gitu loh maksudnya. Ya gitu. Namanya orang kan nggak sempurna ya, pasti kita akan lewatin kebodohan dan kegagalan itu kan pasti. Ya. Iya, tapi sampai kemarin operasi ya, ini mau ada operasi lagi. Masih belum sih, belum kontrol juga. Masih belum dijalanin dulu aja. Itu luka lama loh, bekas pernikahan dini loh itu. Lah ya, itu dulu sampai sebegitunya tuh kayak kayak apa itu? Saya yang dulu sih mungkin nggak kerasa ya, terus kayak misalkan kayak maksudnya gini loh, kok sampai gitu loh, apa yang membuat dia tuh, kan ada orang yang dulu budeku gak apa Jawa lah yo, dulu tuh suaminya budeku tuh kayak gitu tapi judi. Banyak tuh sekarang cowok-cowok zaman sekarang kan aneh-aneh, maksudnya kayak judi, obat apa, terus yang bikin dia kayak gimana ya? Kayak kadang-kadang kan otaknya udah kecuci sama obat-obat kayak gitu kan. Jadi kayak dia ngelakuin sesuatu di luar nalar. Mungkin kayak gitu juga sih. Obat kayak gitu kan bisa bikin blow on sih. Banyak yang bilang gitu sih. Kalau dirimu tuh sampai disakiti gitu tuh karena apa ya? Karena dia dulu judi juga toh. Jadi ya wes ndak karu-karuan. Tapi bener ya berarti ya. Aku tuh pernah nonton film aduh lupa ya, judi-judi online gitu, sampai kadang kalau orang laki kalau udah ke arah judi itu soalnya itu loh, apa istrinya sempat bisa dijual juga loh, banyak loh. Sampai tak lihat itu orang tuanya dilukain, nyuri sertifikat, itu real. Jadi di situ juga dikasih tahu caranya orang-orang judi online memperlakukan pelanggan-pelanggannya itu dikasih tahu kayak dimenangkan dulu, di ini iya kadang-kadang ada gitu, memang ada permainan kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang kan macam-macam ya, orang sekarang cari duit kan ada yang males minta instan, tapi kalau aku sih lebih baik duit yang kita ambil dengan keringat ya, bisa jadi daging. Kalau duit gitu duit panas itu kalau kita dapatnya gampang, kita pasti buangnya juga gampang. Kita kembali ke Sob Buntut ya. Yeah. Nah itu apa yang datang itu rata-rata orang Surabaya aja atau macam-macam, ada yang Jakarta, Surabaya, Semarang, macam-macam sih. Itu orang luar kota itu karena dulu tinggal di Surabaya zaman dulu. Iya, kadang-kadang ada yang gitu, ada yang penasaran karena ngeliat medsosnya kan banyak food blogger yang datang ke tempatku kan, jadi dia penasaran terus dia ke situ. Banyak juga ya yang iseng-iseng apa-apa ya kayak gitu. Jadi, itu food blogger itu dirimu undang atau mereka saking enaknya makan terus? Ada yang sebagian sih aku ngundang, ada yang sebagian mereka datang sendiri karena mereka juga butuh konten. Oh food blogger itu juga gitu ya? Butuh konten. Oh butuh konten ya? Juga dia. Aku ya butuh konten loh Rahel. Jadi kan untuk harus ada banyak yang selingkuh supaya kita tuh kontennya jalan. Iya, orang-orang kadang-kadang kan memang butuh konten ya, makanya kan konten kalau banyak yang nge-like namanya dia kan ikut naik. Kalau makanya kadang-kadang kan dia milih kan, kalau dia mau food blogger itu kalau mau pergi yang dia yang free ya, dia milih. Biasanya dia milih-milih yang legend-legend,
yang macam-macam kan, kadang-kadang yang antik-antik. Jadi biar untuk naikkan algoritmanya dia. So, aku tadi kirim ke kamu tapi gak terkirim. Oh, terkirim ya? Ternyata itu sudah saya mau kirim ke ibu juga. Oh, ternyata kita sehati bahas perselingkuhan. Astaga, kok sama? Aku tak pikir dibahas hari ini. Aku sudah nemukan konten perselingkuhan sampai segitunya ya. Saya itu ada dari kamera yang lain juga. Jadi saya ada video. Ada videonya yang dikirim-kirim itu ya. Jadi aku tuh sebenarnya bahas perselingkuhan. Setiap di podcastku tuh aku bahas perselingkuhan. Ini pertama aku bahas makanan ya sama kamu. Soalnya orang itu kayak ada ciri khas diri sendiri. Pasti. Biasanya, jadi kita itu karena nyari konten ya. Sebenarnya kita nggak seneng perselingkuhan. Tapi kalau nggak ada yang selingkuh, kita juga nggak punya konten, ya kan? Kan kalau kita selingkuh sendiri, kita nggak laku. Kita selingkuh sendiri ngapain? Buat karma ya? Kayak di gini-gini ya. Aku kan gini bicara makanan ya. Kayak contoh aku kan ada di lalapan di Surabaya. Makan 4 orang lalapannya 750.000, 800. Iya, itu kalau jam berapa itu banyak kayak turun-turun dari dugeman terus pokoknya pokoknya segitulah nggak bener. Kayak di tempatmu tuh ada nggak sih yang makan terus sampai kamu tapi bisa kita kepo-kepo ya. Aku kalau di sini juga kepo. Kalau ada wanita cantik terus yang nganter kayak tuwek, gitu aku kepo, itu bojone kok bapaknya sih gitu. Di situ tuh nemuin nggak gitu tuh? Kayak makan-makan di depan gitu. Dia makan sama misalnya sama cewek-cewek muda gitu banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Yuk belak-belakan ngono gowo. Iya, belak-belakan. Enggak peduli kan mereka kan. Terus kena kontenmu gimana itu kesorot kontenmu itu? Ya udah resiko kan mereka kan iya toh dia ngajak keluar kan punya resiko kan. Kasarnya kan kayak gitu. Lah ya, tapi ada ya. Tapi gimana kan pinteran maling ya daripada polisi maling ya. Iya pinter malingnya bener pinter. Kan apa namanya, aku dulu punya temen siang-siang di Surabaya kan gitu ya, saya tempat dugem kan ya wis buka siang ya. Siang-siang pamitan kerja dugem. Terus parkir ku wis siap-siap plat mobil palsu iku lho. Jadi platnya ya kan pinter maling ya. Terus platnya udah ditutupin. Jadi kalau ada orang lewat itu nggak tahu kalau mobilnya dia. Platnya itu tuh pinter maling ya. Nah, itu sampai tak lihat itu kan penggemarnya Sebuntu itu kan dari instansi, tak lihat kadang-kadang gerudukan ya itu ya. Bapak ibu-ibu tak lihat di sosial mediamu tuh dari instansi, dari segala kalangan. Itu ya apa yang jaga nih? Rasa itu nggak goyang tak say? Maksudnya kayak rasanya tuh kan biasanya makanya kan kita harus stay kan, makanya aku ini tiap hari stay dari pagi tak sampai tutup. Jadi sampai kayak kita itu disetrap di situ, nggak bisa kemana-mana. So ya kalau kita semua ya kalau kita usaha tapi kita maksudnya betul. Kayak gantungin orang, maksudnya dilepas, kayak gitu ya? Males-malesan itu nggak bisa jadi. Kalau aku sih percaya gini ya, kalau kita rajin lah kasarannya, kita rajin, nggak mungkin lah uang itu jauh dari kita. Jadi kan ya kita harus tetap jaga, tiap hari harus ngawasin. Pasti itu, kalau nggak gitu banyak yang ambruk loh sekarang. Makanya nggak berani buka cabang juga ya. Masih bingung Jan, masih nggak tahu sih, masih lihat-lihat dulu. Karena kan ya butuh stabilitas. Iya, soalnya pengaruh loh. Nanti kalau kita nggak stay juga pengaruh, nggak tahu kenapa itu. Jadi kayak ditinggal gitu ya pengaruh. Pengaruh. Ya soalnya ya apa wong kontennya yang di viral itu dirimu sing ngaduk-ngaduk ngono. Terus di situ ganti yang ngaduk Mbak Iem. Loh, aku wis jauh-jauh luar kota rek sing ngaduk gak ono cecene. Lah ya apa kayak gitu ya. Kadang-kadang orang mungkin ada yang kayak gitu ya. Jadi ada orang yang pemikiran penasaran sampai orangnya goda iseng laki-laki kayak gitu kan banyak sih. Laki zaman sekarang kan kayak gitu, maksudnya iseng goda siapa tahu dapat, siapa tahu gini, dia mikir dia punya duit kan. Siapa sih perempuan yang nggak mau sama duit? Tapi kan belum tentu semua perempuan mau kan. Ya kayak gitu. Jadi kan kita narik dulu, yang penting kan kita narik urusan dia kayak gitu atau enggak urusan dia, yang penting dia nggak jawel aku, terserah aku, terserah dia aku. Berarti jadi kalau dia goda mulut apa terserah dia, mulut dia juga. Gitu deh, goda mulut gitu. Kamu jawab apa sayang? Goda, jadi kayak jawab, "Duh, cecennya cantik." Kan kamu diam aja lah. Tak diemin gitu, biarin. Ya kayak ya diemin, kadang-kadang bilang, "Ku kenalin ini."
Aduh, males aku. Sekarang loh, maksudnya nggak ada topik gitu loh. Kalau kamu bahas tentang makananku, oke. Karena kan di kerjaan kan, misalnya kayak tesnya kurang ini, C ini kok gini, oke tak terima. Tapi kalau kamu bahas di kerjaan terus kamu bahas CC-nya punya cowok enggak, kan nggak penting. Nyeleneh kan, nggak sesuai kayak orang ya apa ya? Tambah risih kape denger kayak gitu. Oh iya, Kayak laki nggak main payu. cantik emang cowok-cowok itu ya kalau mau mendekati ya. Kalau aku jadi cowok gitu ya, C ini apa namanya? Makan tiap hari ya, makan tiap hari. Terus habis itu ini menu lainnya ada kayak apa? Bisa nggak request dibuatin? Aku sih gitu ya kalau jadi cowok ya, nggak main cantik cowoknya itu ya nggak. Iya, kadang-kadang harus kan berguru dulu kayaknya. Iya, berguru pergi yang lebih pakar ya. Tapi ada ya kayak orang-orang yang Banyak memang orang-orang niatannya. iseng-iseng itu banyak. Tinggal kita bisa menanggapin atau enggak. Kalau dia, maksudnya kayak intinya kalau kita nggak nanggapin ya dia lama-lama ya juga pergi sendiri yuk. Maksudnya kayak ya itu hak kita, hak dia ya. Misalnya kayak telepon kita, V-call kita, diam-diam V-call. Kalau aku ya? pernah. Nomornya dapat dari mana? Nomor toko kan ada di kartu nama. Jadi kalau V-call gitu biasanya aku reject. Aku mesti bilang Kan siapa tahu video ada yang call bisa. pesen 500 bungkus. Nah, kan siapa tahu. Nggak ada orang. Ini aku soalnya lihat dari konten aku video call, siapa tahu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ono. Oh. Orang-orang justru yang biasa video call itu kayak ya Spotnya yang intinya gitu ya. kayak gitu-gitulah. Jadi kayak kasarannya kalau kamu intinya kalau kita niat beli kita nggak usah V-call pun loh. Bisa kok. Iya kan WA 500 bungkus gitu kan. Kadang-kadang bisa juga ya. banyak pembeli abal-abal juga loh. Oh ya? Jadi kayak pesen gini banyak di red. Terus aku kan Transfer. bilang transfer dulu ya, barusan saya kerjain. Dia bilang ini pegawai saya udah meluncur. Kan aku juga serba salah ya, jadi penjual kan serba salah kan. Nanti kalau nggak tak kerjakan pegawainya datang, kamu itu Repot. percuma aku telepon, nggak mau dengerin, salah lagi. Ternyata ya itu tak kerjain terus transferan. Dia bilang kan pegawainya meluncur kan. Terus dia sempet kapan hari itu aku kena, dia kayak titip ngomong titip bayarin minuman, saya beli minuman, tolong bayarin. Terus dia tuh ada orang telepon lagi kayak mbak-mbak seolah-olah bakul minuman itu. Nanti jadi pegawaiku nanti sekalian bayar gitu loh maksudnya. Tahu maksudnya kan? Terus aku pernah makan di sana, dia itu punya videonya loh, lagi pada saat aktivitas itu loh. Nah, terus mari gitu ya udah aku bayarkan 300 sekian kan. Tiba-tiba nggak ada yang datang, makanan udah disiapin bedak semua. Jadi pengalaman banget ya. Jadi sejak itu meskipun uang 300 ya, maksudnya kan pangananku kan udah jadi semua, udah bungkusan semua gitu loh. Jadi sekarang itu aku udah nggak peduli. Kalau kamu transferan nggak masuk, nggak bakal kamu tak buatin. Emang harus Masih gitu. sampai besok terserah. Meskipun kamu nanti datang terus kamu ngomel ya terserah. Karena ya dari pengalaman kan semua kan kayak gitu. Jadi hilang duitku itu yang transfer di minuman itu. Kok iso sih? Orang itu kan sekarang tuh nggak ngerti ya Bayarin macam-macam. minuman. Kalau Nggak tahu. aku Jadi dulu kayak- waktu masih tuh ada modus kayak udah transfer, terus ini udah transfer, dikirim bukti transfernya. Terus ternyata saldonya nggak ada kan? Saldonya Itu aku nggak juga ada. pernah itu. Terus kita ini disuruh balikin itu ada. Iya, aku juga pernah kayak gitu. Kelebihan, dia transfernya misal habisnya 500, transfernya 1,5 juta. Suruh balikin Terus sisanya 1 di juta rekening gitu. kan. Aku juga pernah kayak gitu sih. Cuma tak cek kan nggak ada, nggak masuk. Terus dia bilang nggak mungkin ini nggak masuk ini. Ya telepon aja banknya. Terus tak reject. Aku udah nggak peduli gitu loh. Ya karena dari pengalaman itu kan. Oke. Duh, ya ampun. Nah, ini dirimu ada nggak itu yang mau disampaikan, mau promosi sop buntutnya gitu kan ya? Biar walaupun kita nggak ada yang nonton sih udah mau Ya, promosi bagi sop semua yang buntutnya. Ada di Surabaya, ya siapa tahu mau mampir ke sop buntut Pabean kan. Kita punya kuah beda dari yang lain ya. Biasanya sop buntut itu kan identik dengan berlemak, minyaknya banyak. Tapi kalau di tempatku bening, benar-benar kuahnya bening. Jadi ya intinya kan lebih bagus juga untuk kesehatan kita kan. Sama kita nggak pakai pengawet juga. Kita nggak pakai, maksudnya kayak bahan-bahan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kan ya maksudnya kalau dikonsumsi kan aman kan. Kadang-kadang orang-orang kan dikasih pengawet biar kuat, biar awet gitu loh maksudnya makanannya. Biar kuat apanya gitu ya. Biar awet kadang-kadang kan, biar awet iya ya. kan. Karena kan kayak gitu. Tapi kalau punya aku nggak, jadi benar-benar fresh gitu loh. Karena anakku juga makan. Kan nggak mungkin kan aku meracunin anakku sendiri.
Jadi masaknya tuh fresh tiap hari gitu ya? Fresh tiap hari. Jadi ya wes, maksudnya kayak, jadi aku prepare gitu loh. Kadang-kadang makanya kalau ada pesanan dadakan tiba-tiba banyak, kalau nggak order dulu kadang-kadang nggak bisa. Karena itu, soalnya kan kita kan tahu kan setiap hari kita harus ngeluarin berapa kan. Jadi kalau tiba-tiba ada orderan banyak itu biasanya harus Hamin 1 ngomong dulu. Jadi aku bisa siapin untuk dia gitu loh. Oh, jadi dipastikan tuh fresh. Pokoknya kita guys harus ke sana itu menyerobot itu, menyeruput yang sum-sumnya. Aku paling penasaran sama itu soalnya pas kayak putihnya panjang Iya, gitu dalamnya ya. tulang ya. Iya, kok iso rapi ngono. Saya itu belinya anu ya. Udah beli bijian toh, lonjoran. Oh, iya, jadi bijian. dalamnya tulang belakang itu. Kalau yang disedot itu dengkul. Kalau yang itu tulang belakang, sumsum tulang belakangnya sapi. Itu ngambilnya itu pas di dalam tulang Di dalamnya atau tulang sini, tulang rusuknya sapi. itu ngambilmu itu pas di dalam tulang atau ngambil sudah berupa sum-sum Dari gitu? suplainya udah ditarik dari situ. Kan aku lihat kan dia narik-narik dari situ. Jadi tinggal belinya. Jadi satu gitu sapi ya. satu. Oh, enak loh koyoke. Yo, Rasanya kurang lebih kayak otak. Iya, Ya wes kita anulah, kita harus coba kapan ya? Kita Besok malam Surabaya kan dekat. Besok aku ke Surabaya, tapi ya begitulah ya tuntutan pekerjaan begitu. Tapi di Surabaya Timur ya? Surabaya Utara. Kemarin Surabaya Utara ya. Kemarin pas apa tuh aku live terus kamu ada siapa ya sing ada Klesi atau kamu? Iya. Mana aku ngidam sebuntut orang ambil nggak tahu udah kesana apa belum. Oh iya. Ada orang aku ngidam sebuntut itu kisahnya ngeri itu. Ada yang fansnya Bu Amel di TikTok itu ya. Itu sebenarnya kalau dipanggil ya Rahel ya di podcast bagus ya. Jadi dia itu suaminya lakinya itu dia kaya, ada hotel. Terus dan dia tuh pokoknya ditanya apa aja pokoknya nggak apa-apa diumbar gitu. Kaya punya hotel di Mojokerto. Terus sing lakinya mau kondo. Nah, terus lakinya katut perempuan lagi. Terus dia tuh mentalnya sempet down gitu loh karena dimaki-maki terus sama selingkuhannya. Terus bilang, "Lah terus ngapain ya udah diblokir." Terus sekarang dengan bimbingan Bu Amel sekarang dia sudah strong lagi. Jadi perempuan harus kuat kan gitu. Udah strong lagi sekarang. Tuh harusnya kayak diundang ya. Kayaknya diundang itu aku kasih kontaknya lah itu. Udah itu perselingkuhan nyata itu. Ulah nyata mau kondo itu. Enggak nih, perempuan tuh harus intinya mandiri. Harus bisa. Untung dia mandiri kan dia yang punya hotel. Dia mau kondo ya untung ya. Iya, harus mandiri intinya jadi perempuan. Jadi kasarannya kalau kita mandiri kan ya apa ya? Nggak butuh laki lah intinya. Maksudnya kalau nggak ono laki ya wes ya urip. Iya kan kalau kita mek gandol, waduh. Laki mana kena wes intimidasi berkali-kali wes. Kan memang di dunia ini kan banyak laki-laki yang brengsek. Oh gitu ya. Maksud sih? Ya nggak semua sih. Tapi kan yo nggak. Tapi kan anu ya. Nggak semua sih. Tapi Perkawinan yang bahagia juga banyak. Tapi ya semua adu nasib lah. Adu nasib. Iya kan? Sama kan kasarnya kayak adu nasib kan. Kadang-kadang kemarin ya pas ngumpul anak-anak kecil dia cerita pernikahan nggak jadi anak-anak kecil pada takut semua. Ya ampun anakku tinggal kayak ini yang kakak itu lo dengerin cerita apa nggak keberhasilan dalam rumah tangga dia semakin saking iya takut loh banyak loh sekarang. Jadi intinya itu kan pernikahan itu kalau saya sering bilang dulu tuh pernikahan kan kayak benteng ya. Yang di dalam pengen keluar, yang di luar pengen ke dalam. Iya, kadang-kadang orang-orang itu repot ya. Kok nggak kawin-kawin di no. Tuwek-tuwek nggak kawin, perawan tuwek gak payu. Loh iya toh. Terus usah kawin juga terus gak bahagia cerai salah lagi janda, ceweknya salah lagi, kasarnya kayak gitu kan. Terus tambah wedi aku wis, gak wis. Aku untung suamiku tuh orangnya sekarang tuh suamiku setia, sekarang gak pernah keluar rumah. Gak mau diposting gitu, gak mau. Oh iya. Gak mau. Terus yang tahu tuh cuma anak-anak 2 orang ini aja yang tahu. Yang sudah tak kenalin, yang lain sih belum. Berarti aku belum dikenalin ya? Belum.
belum. Ini aku ini belajar dari pengalaman. Ini suamiku nggak boleh kenal teman-temanku. Iya, nanti kalau kenal diambil Ya temennya. diambil. Soalnya nih unik orangnya. Unik, sekarang udah mau 70 dia. Iya dah. Iya. Jadi makanya nggak pernah aku perlihatkan di sosial media. Sekali-sekali, Loh, foto Bre. pribadi ku lu sing foto aku tok. Foto pribadi ku sing foto tuh aku aja. Dia nggak mau nampak di kamera. Manis unik-unik ini harus aku jaga ini. dia nggak mikir iya mulai yo sama yo gitu ya. Nah, Barang ini antik dimuseumkan, Mbak. barang antik dimuseumkan itu makanya. Nah, ini sebelum kita close, ini kan tamu-tamu jauh dari Surabaya tuh ya. Nah, wis sampai meninggalkan sop buntutnya untuk tayang ya, untuk diperlihatkan ini wajahnya di sini nih. Selain pesan-pesan sama sop buntut ya kan, ada pesan-pesan nggak buat wanita-wanita di luar sana. Wanita-wanita apa? Hanya buat wanita-wanita di luar sana yang hanya Wanita ya, sebagai wanita kita harus kuat ya. Jadi kita harus bisa mencari uang sendiri. Jadi kasarnya kita berjuang sendiri, kita bisa sukses tanpa laki gitu loh. Intinya kita lebih hebat daripada cowok gitu loh. Intinya kayak gitu. Nggak ada cowok pun kita nggak mati. Jadi jangan sampai kayak perempuan-perempuan, maksudnya kayak jadi simpanannya orang apa, ngambil jalan pintas gitu loh. Kadang-kadang kan banyak juga kayak gitu. Jadi lebih baik kalau ya intinya ya kerja sendiri lebih enak daripada bergantung di laki kayak gitu. gitu ya. Ini kayaknya jadi Prilly kedua kayaknya. Di posting ini kayaknya. Aku cuma posting loh Rayo nanti. Nanti kalau mau klarifikasi ke orangnya sendiri langsung Iya, ya. kan ada perempuan murah sama perempuan mahal kan. Iya betul. Iya kan, kalau perempuan murah kan dia sukanya berdandan yang cantik, TP-TP di luar biar dapat pujian dari laki-laki banyak. Tapi kalau perempuan yang mahal, dia nggak butuh kayak gitu. Intinya dia mandiri, dia bekerja sendiri, dia nggak butuh laki. Intinya juga dia nggak butuh untuk tebar pesona di luar. Karena kayak iPhone pun kan iklannya nggak banyak. Kalau HP yang jelek-jelek kan diiklanin terus. iPhone nggak banyak kita udah beli ya. jadi intinya kan jadi wanita itu harus Sampai alasan yang punya kelas. Ya iya, makanya itu kan nggak seberapa diiklanin tapi dicari orang kan, karena itu wanita berkelas. Bilangin kredit loh. iPhone. Makanya ya kan. Makanya itu. Loh ya. Orang kalau sudah trauma sama laki-laki itu, kalau aku sih nggak gitu, aku masih membutuhkan, tapi nggak ada yang mau sama aku. Oh kalau trauma laki-laki dia kelihatan loh. Kalau itu kan santai ya gitu ya, maksudnya bahasa. Udah kalau udah trauma laki-laki itu kelihatan. Dari mana? Berkali-kali itu terucap pokoknya tuh harus lebih dari laki-laki ya kan? Iyalah. Laki-laki itu ada guna, itu benar-benar trauma mendalam di diri saya. Ya, asli itu trauma mendalam. Jadi intinya ya kalau aku sekarang sih ya pokoknya aku kerja cari duit buat ngidupin anak. Usianya masih anak buat cantik. Nanti kan kita rencana mau operasi ke Eropa ya, berdua ya. Iya. Gak usah dioperasi, udah cantik kok. Iya kan? Operasi hidung itu lo gak wani-wani aku. Hidungmu lo Faris angle-mu lek gak cocok lo hidung. Angle-mu gak cocok lo. Sumprit lek gak cocok angle-nya pas-pas, aku hidungku mancung. Pas gak cocok hidungku ceper lo. Loh, itu justru itu kan unik. Maksudnya Justru orang itu kan kucing ngono makin pesek makin larang. Orang masa makin ngono kan ya gak cukup. Loh, orang itu harus punya kayak ciri khas dan keunikan. Jadi biar orang teringat-ingat terus tuh. Oh, gitu. Wah, ya. ini kok hidungnya kayak gini ya. Kok unik beda sama yang lain ya, toh. Jadi kan ingat terngiang-ngiang terus. Oh, kamu tuh harus punya itu keunikannya Faris ya kan? Perutnya yang maju. Keunikannya Rahel ya kan, pipinya tembem. Semua orang punya keunikan ya. Tapi kalau berani sih berangkat aku, masalahnya belum berani. Diberanikan lah. Berani kan ya? Iya. Ya, ya itu aman ya. Kita udah membahas yang kemarin kita udah bahas pribadinya. Tadi sekarang ini kita udah bahas bisnisnya. Jadi ini sosok perempuan yang membuktikan bahwa wanita independen itu tercipta dari paksaan.
Dari keadaan ya. Dari keadaan. Jadi sebenarnya kita itu kalau sebenarnya bisa Semua orang itu pasti bisa kok. Seharusnya tinggal mau atau tidak. Jadi Pokoknya jadi orang jangan males. Kalau males nggak ada obatnya. Beli dimanapun aja nggak ada. sekolah tuh ini kalau Iya. juga nggak jadi ya. Yang penting intinya itu. Obat males di apotek nggak ada soalnya. Obat males. Iya kan? Pokoknya itu digarisbawahi ya. Wanita independen tercipta dari keadaan. Keadaan yang terpaksa dan tersiksa. Oke ya. See you next week. Kasih. Tepuk tangan dong.